Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina. Saya mahasiswa STIMIK Borneo Internasional Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa cyber war antar hacker Korea Utara dengan Korea Selatan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penyebab serangan terjadi. Awalnya, kedua negara tersebut mengalami penenggelaman kapal perang Korea Selatan yang dilakukan oleh militer Korea Utara dengan menggunakan senjata torpedo berat di dekat Laut Kuning atau wilayah laut yang disengketakan oleh kedua negara tersebut. Insiden tersebut merenggut korban jiwa sebanyak 46 awak kapal perang Korea Selatan tewas di tempat. Dan insiden lain yang dalam beberapa tahun lalu juga kian memanas yaitu militer Korea Utara menambahkan senjata artilernya ke Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan. Peristiwa ini menewaskan kurang lebih 4 orang dari pihak Korea Selatan, 3 orang luka-luka dan merusak sekitar 60-70 rumah warga. Sehingga militer Korea Selatan juga ikut membalas serangan militer Korea Utara. Namun, serangan balasan Korea Selatan ini tidak diketahui berapa korban dari pihak tentara Korea Utara. Dan ternyata perang antara Korea Selatan dengan Korea Utara ini tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi perang pun sudah dilancarkan melalui dunia maya atau cyber. Seperti yang Tesi Bimaut mengatakan bahwa telah terjadi serangan cyber atau cyber war oleh pasukan hacker elit negara Korea Utara terhadap website pemerintah Korea Selatan. Tujuan dari serangan ini yaitu untuk mengetahui dokumen-dokumen rahasia yang dimiliki pemerintah Korea Selatan. Serangan cyber tersebut dibalas oleh pasukan hacker elit pemerintah Korea Selatan yang ditunjukkan untuk pasukan hacker elit Korea Utara. Dan sejak tahun 2009, Korea Selatan mengalami darurat cyber. Korea Selatan mengalami serangkaian serangan cyber yang diduga serangan tersebut datangnya dari tetangganya sendiri, yaitu Korea Utara. Korea Utara memiliki strategi serangan dunia maya untuk melumpuhkan hingga 50% infrastruktur teknologi informasi Korea Selatan. Sasaran Korea Utara adalah menghancurkan kepemimpinan Korea Selatan dengan serangan fisik dan psikologis yang dikaitkan dengan serangan dunia maya, kemudian menebarkan kepanikan dalam skala besar. Hanya ada sedikit informasi yang tidak dirahasiakan tentang operasi dunia maya Korea Utara. Dan yang kedua yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai bagaimana peperangan terjadi. Peperangan terjadi ketika sumber-sumber militer Korea Selatan telah mengakui penjahat cyber Korea Utara telah mengakses bagian dari rencana itu yang diretas pada bulan September, diakses pada tanggal 5 April 2017. Korea Selatan telah mengakui beberapa informasi militer termasuk informasi penting dicuri dalam serangan cyber. Tetapi, sumber pemerintah secara pribadi telah mengakui setidaknya bagian dari offline berada di antara dokumen yang dicuri. Penyerangan mengejutkan ini mendorong kemungkinan master plan harus benar-benar direncanakan ulang. Sebuah sumber militer mengatakan bahwa para penjahat sedang mendiskusikan apakah rencana pertempuran akan segera dilaksanakan. Dan bagi Korea Utara, perang cyber memang memiliki kandungan asimetrik. Di lain pihak, Korea Selatan dan musuh Korea Utara akan mengalami kekacauan apabila sistem komputer mereka berhasil dirusak. Pada Juli 2009, sejumlah situs website Amerika Serikat sempat terkena serangan hingga kebanjiran 1 juta permintaan trafik per detik. Akibatnya, server web milik Departemen Amerika kelebihan beban dan situs web mereka tak bisa diakses seperti digambarkan oleh buku Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It. Saat itu, situs web Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Keamanan Server Service, Komisi Perdagangan Federal, serta Departemen Transportasi Amerika Serikat sempat lumpuh antara 4 Juli sampai 9 Juli 2009.
Dan yang selanjutnya yaitu dalam cyber war antara Korea Utara dan Korea Selatan, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu jika ditanya siapa yang menang dan siapa yang kalah, tentunya yang menang dalam cyber attack yaitu Korea Utara. Karena Korea Utara sangat mengutamakan strategi apa saja yang akan digunakan pada saat penyerangan dan kekurangan apa saja yang dimilikinya, dan sebuah hal yang penting karena Korea Utara memiliki keterbatasan biaya, keterbatasan sumber daya manusia dan lain-lain. Dibandingkan melakukan penyerangan dengan bentuk kontak senjata atau perang atau menggunakan alat-alat militer arteri, Korea Utara memilih menggunakan serangan melalui cyber dikarenakan cyber lebih murah, mudah, dan bagaimana kemudian hal tersebut dapat dilakukan dengan nyaman dan penyerang ditujukan terhadap suatu target untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tersembunyi dan tanpa diketahui oleh pihak Korea Selatan. Korea Utara berhasil menghancurkan sejumlah cyber attack ke wilayah Korea Selatan dan berhasil mencari data-data penting dari pihak Korea Selatan. Dan pastinya Korea Selatan pasti kalah. Karena cyber attack yang dialami oleh Korea Selatan terjadi dua kriteria. Yang pertama yaitu untuk menyerang sistem data, yang kedua yaitu untuk menyerang sistem kontrol. Bentuk yang pertama diperuntukkan untuk mencuri data, merusak data, mengubah isi data, serta denial of service. Bentuk yang kedua yaitu bertujuan untuk menyerang kontrol sistem agar memanipulasi atau melumpuhkan sistem infrastruktur fisik. Dan yang selanjutnya yaitu apakah perang tersebut sudah selesai atau belum. Sepertinya dari kejadian konflik antara negara Korea Selatan dengan negara Korea Utara semakin memanas, belum ada titik tengah ini yang membuktikan dengan berbagai insiden yang ada di kedua negara tersebut, yaitu penenggelaman kapal perang Korea Selatan yang dilakukan oleh militer Korea Utara dengan menggunakan senjata torpedo berat di dekat Laut Kuning atau wilayah laut yang disengketakan oleh kedua negara. Dan insiden tersebut merenggut korban jiwa sebanyak 46 awak kapal perang Korea Selatan tewas di tempat. Dan insiden lain yang dalam beberapa minggu lalu kian memanas, yaitu militer Korea Utara menembakkan senjata artilernya ke Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan. Peristiwa ini menewaskan kurang lebih 4 orang. Dari pihak Korea Selatan, 3 orang luka-luka dan merusak sekitar 60-70 rumah warga. Sehingga militer Korea Selatan juga ikut membalas serangan militer Korea Utara. Namun, serangan balasan Korea Selatan ini tidak diketahui beberapa korban dari pihak tentara Korea Utara. Dan sementara perang tersebut sepertinya belum selesai. Dan yang terakhir yaitu mengenai siapa saja yang terlibat tentara cyber dalam peperangan tersebut. Berdasarkan riset perusahaan teknologi internet record fitur, Korea Utara menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat. Dan menurut saya, siapa yang terlibat tentara cyber dalam peperangan tersebut yaitu negara Amerika Serikat ikut dalam peperangan tersebut. Sekian penyampaian informasi mengenai kasus cyber war hacker antar Korea Utara dengan Korea Selatan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi tadi saya ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.